Film ini mengisahkan tentang kisah sebuah pasangan perawat dan pekerja kantoran. Awalnya hubungan mereka baik-baik aja, tapi semuanya berubah saat pria yang bernama Jang Yuk dipindahkan ke sebuah perusahaan yang jauh lebih besar. Perlahan Jang Yuk mulai berubah setelah ia bertemu dengan wanita lain yang merupakan rekan kerjanya. Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Awal film ini menampilkan seorang pria bertubuh besar yang mengidap penyakit hepatitis. Ia pun segera dilarikan ke rumah sakit dan dirawat oleh seorang perawat cantik yang bernama Dayun. Sejak pertama kali ia bertemu dengan Dayun, pria itu sudah menyukainya. Hal ini dikarenakan sikapnya yang baik dan wajahnya yang cantik. Inilah yang membuat pria itu jatuh hati padanya. Pada malam harinya, saat bosan berada di kamar sepanjang hari, pria itu pun akhirnya berjalan keluar rumah sakit. Tanpa diduga, ia melihat Dayun sedang merokok. Dayun pun terlihat panik saat itu, tapi pria itu bisa memakluminya. Pada saat yang sama, tiba-tiba seorang dokter melihat mereka berdua karena mencium bau rokok. Karena terlalu panik, akhirnya Dayun pun menuduh pria itu yang melakukannya. Ia pun merasa bersalah karena udah nuduh, yang akhirnya keesokan harinya Dayun segera menemui pria itu dan meminta maaf. Gak cuma itu aja, sekarang mereka juga terlihat lebih dekat, bahkan Dayun tidur di ranjangnya. Setelah cukup lama berada di rumah sakit, akhirnya dokter pun mengatakan kalau pria itu sudah bisa pulang. Tapi karena Jang Yuk masih ingin bertahan di sana, ia menolak dan ingin dirawat lebih lama. Pada saat yang sama, ia juga belum bertemu si perawat dan belum bertukar kontak dengannya. Akan tetapi, dokter tersebut menyarankan agar ia dirawat jalan saja. Sebelum pulang, pria itu menyelinap ke bagian administrasi dan mencari nama perawat yang baru ia kenal tersebut. Gak lama kemudian, ia pun mendapatkan nomor ponsel perawat itu. Pada malam harinya, pria itu memberanikan diri untuk menelpon Dayun. Awalnya ia gak berani bicara, tapi setelah Dayun menyebutkan namanya, ternyata ia baru tahu kalau pria itu bernama Jang Yuk. Dayun mengatakan kenapa ia gak datang ke rumah sakit saat itu, karena ia mengambil cuti selama beberapa hari. Obrolan mereka pun terus berlanjut. Saat itu Dayun menanyakan kenapa pria itu tiba-tiba menelponnya. Akhirnya tanpa basa-basi ia mengatakan kalau ia sangat menyukai Dayun. Mendengar hal tersebut, Dayun yang terlihat bersedih di malam itu meminta Jang Yuk untuk datang menemuinya. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengambil kunci mobil ayahnya dan berangkat ke rumah wanita itu. Sesampainya di sana, Jang Yuk masih terlihat sungkan dan malu, tapi Dayun memintanya untuk segera masuk. Pada saat Jang Yuk ingin pulang, Dayun memintanya untuk menginap. Akhirnya di malam itu mereka tidur di ranjang yang sama dan Dayun terlihat memeluknya. Keesokan harinya saat Dayun terbangun, ia melihat Jang Yuk yang lagi mengganti bola lampunya. Hal sekecil itu pun membuat Dayun terharu bahkan hampir menangis. Sejak saat itu hubungan mereka jadi semakin dekat layaknya sebuah pasangan. Terkadang keduanya menghabiskan waktu dengan berbelanja serta keluar sepanjang malam. Hingga akhirnya pada suatu malam, Dayun mengajaknya ke Pulau Jeju untuk liburan Natal. Gak lama kemudian, Jang Yuk pun muncul dan membawa barang-barangnya. Kemudian tiba-tiba Dayun memberinya sebuah sepatu yang mirip dengan miliknya. Setelah menerima sepatu itu, Jang Yuk mengatakan kalau mereka akan ke Jeju tahun depan. Ia berjanji akan menguruskan badannya sehingga bukan hanya bisa memakai sepatu yang sama, tapi mereka juga bisa memakai kaos yang sama. Kemudian ia pun berlari dan ia bertekad untuk menguruskan badannya. Pada saat Jang Yuk sedang berlari, scene pun berganti dengan menampilkan seorang pria berbeda dengan memakai sepatu yang sama. Setelah berolahraga, pria yang terlihat jauh lebih kurus itu memasak makanan di ruangan
yang tidak asing. Gak lama setelah itu, Dayun dengan style rambutnya yang berbeda pun terbangun dari tempat tidurnya. Ternyata pria itu adalah Jang Yuk. Akan tetapi, Jang Yuk yang ini berbeda dengan Jang Yuk yang sebelumnya. Sebelum pergi bekerja, Dayun meminta pacarnya itu untuk membuang sampah daur ulang terlebih dahulu. Awalnya hubungan mereka baik-baik aja dan sangat romantis seperti pasangan pada umumnya. Dayun bekerja sebagai perawat dan Jang Yuk bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan kecil. Tapi semuanya berubah saat Jang Yuk dipindahkan ke sebuah perusahaan yang jauh lebih besar untuk sementara waktu. Setelah mendengar hal tersebut, Jang Yuk segera memberitahu Dayun. Awalnya Dayun terlihat khawatir, tapi di sisi lain ia senang karena pacarnya itu akan mempunyai masa depan yang bagus. Untuk mengatasi kekhawatiran Dayun, Jang Yuk berjanji segera membelikannya cincin dan berjanji akan pulang setiap harinya. Bahkan ia juga telah membeli mobil baru agar dapat bertemu Dayun setiap harinya. Di hari pertama bekerja, Jang Yuk yang masih bersemangat dikejutkan dengan suasana jam kerja yang macet. Ia pun berencana untuk berangkat lebih pagi keesokan harinya. Sesampainya di kantor baru, Jang Yuk dikagetkan karena ternyata gak cuma dirinya aja yang dikirim ke kantor itu, melainkan ada karyawan lain juga yang ikut dikirim ke tempat itu. Di hari pertama bekerja, karyawan itu malah memasang wajah yang tidak ramah padanya. Sikap karyawan wanita itu membuatnya sangat kesal. Saking kesalnya dengan wanita aneh itu, Jang Yuk memberitahu semuanya pada Dayun. Dayun menanggapinya dengan baik, tapi pada saat Dayun ingin cerita balik ke Jang Yuk, ia malah memotong pembicaraannya sehingga Dayun tidak sempat mengatakan apapun. Seolah-olah cuma Jang Yuklah satu-satunya orang yang paling lelah saat itu. Pada hari selanjutnya, Jang Yuk dan karyawan wanita itu mendapatkan tugas baru untuk mengerjakan sebuah proyek pembangunan jembatan dan harus mereka kerjakan secara bersama-sama. Hal ini membuat Jang Yuk sedikit kesal karena mereka harus lembur demi mengerjakan proyek tersebut. Awalnya Jang Yuk menolak lembur dan pulang terlebih dahulu, serta meninggalkan wanita itu sendirian di kantor. Pada saat di perjalanan, Jang Yuk harus dihadapkan lagi dengan suasana macet yang membuatnya semakin kelelahan. Pada akhirnya, ia pun memutuskan untuk tidak pulang pergi dan bertemu dengan Dayun. Tapi ia berjanji akan menemuinya setiap akhir pekan. Pada saat yang sama, Jang Yuk yang tadinya menolak lembur, ternyata kasihan pada karyawan wanita yang bernama Puyung. Hingga akhirnya mereka pun melanjutkan proyek tersebut hingga tengah malam. Melihat mereka yang masih berada di kantor hingga larut malam, membuat salah satu atasan bersikap nakal padanya. Sebelum meninggalkan kantor, pria tua itu selalu mematikan lampu agar mereka dapat menikmati suasananya. Jang Yuk pun sangat kesal dengan sikap atasannya itu. Kesibukan Jang Yuk di kantor barunya membuat ia bahkan gak sempat bertemu dan membalas pesan Dayun. Pada saat yang sama, Dayun juga mengalami hal yang sama. Terkadang atasannya mengubah jadwal liburannya hingga mereka jadi lebih susah untuk ketemu. Waktu pun terus berlalu. Ternyata skill yang dimiliki oleh Jang Yuk dan Boyong membuat mereka menjadi pegawai terbaik di perusahaan tersebut. Bahkan hal ini membuat Jang Yuk dan Boyong semakin dekat dari yang tadinya tidak menyukai satu sama lain menjadi saling suka. Untuk merayakannya, Boyong mengajak Jang Yuk minum. Padahal ia sudah berjanji pada Dayun bahwa ia akan pulang di malam itu. Pada saat Dayun menelponnya, Jang Yuk pun mulai berbohong. Ia mencari alasan dan mengatakan kalau pekerjaannya belum selesai. Mendengar hal tersebut membuat Dayun sedikit kecewa. Kedekatan Jang Yuk dan Boyong ini semakin menjadi-jadi setiap harinya. Mereka hampir menghabiskan waktu bersama siang dan malam, walaupun hanya sebatas rekan kerja. Tapi tatapan matanya terlihat kalau keduanya mulai menyukai satu sama lain.
Akan tetapi Jang Hyuk yang masih bisa mengendalikan dirinya dan memilih untuk kembali pada Dayun. Sesampainya di rumah Dayun, ia meminta Jang Hyuk yang masih kelelahan untuk membuang tumpukan sampah dan memperbaiki lampu. Tapi Jang Hyuk menolak dan akan membuangnya keesokan harinya. Dari permasalahan sampah ini, keduanya mulai berdebat satu sama lain karena mereka sama-sama kelelahan dan gak ada yang mau ngalah. Saking emosinya, akhirnya Dayun yang sangat sensitif pun, ia mengatakan kalau ia belum datang bulan. Ternyata Jang Hyuk sangat kebingungan mendengar perkataan Dayun. Untuk menenangkan dirinya, akhirnya Jang Hyuk segera keluar dan membawa tumpukan sampah tersebut. Keesokan harinya, pada saat Jang Hyuk sedang bekerja, ia kembali menanyakan kondisi Dayun. Ternyata Dayun hamil dan usianya kehamilannya itu sudah memasuki 4 minggu. Pada saat itu Jang Hyuk kebingungan harus memilih Dayun atau Boyong. Awalnya ia ingin fokus pada Dayun aja. Dia juga membawa Dayun ke dokter dan mengambil cuti selama beberapa hari. Tapi pada suatu pagi ponsel Jang Hyuk terus berbunyi dan Dayun memintanya untuk pergi ke kantor. Dayun yang sudah tahu kalau Jang Hyuk menyembunyikan sesuatu, ia memintanya untuk pergi aja dan mengatakan kalau ia bisa merawat dirinya sendiri. Setelah itu Jang Hyuk memutuskan untuk bekerja seperti hari biasanya. Ia terus berangkat pagi dan pulang malam agar bisa bersama dengan Dayun. Ternyata hal ini membuat Boyong sedikit kesal. Alih-alih mengatasnamakan pekerjaannya, ia meminta Jang Hyuk untuk tidak pulang malam itu. Jang Hyuk yang sudah kelelahan pulang pergi pun setuju dan mereka menghabiskan waktu bersama di malam tersebut. Pada saat yang sama, ia mengatakan ke Dayun kalau ia harus lembur dan tidak bisa pulang pada Dayun. Keesokan harinya, Dayun meminta Jang Hyuk untuk pulang dan mereka akan pergi ke tempat yang bagus. Pada saat mereka bersama, sikap Jang Hyuk membuat Dayun marah dan membuat moodnya jadi buruk. Akhirnya ia pun membawa Jang Hyuk pergi dari tempat itu. Sesampainya di mobil, Dayun pun mengatakan semua kekesalannya dan mengira kalau Jang Hyuk sudah bosan bertemu dengannya. Tapi Jang Hyuk membantah dan mengatakan kalau ia hanya kelelahan aja. Pas mau menenangkan Dayun, Jang Hyuk keceplosan dan mengatakan kalimat "Boyongku yang cantik". Setelah mendengar kalimat tersebut, Dayun pun menanyakan siapa itu Boyong. Jang Hyuk hanya menjawab kalau dia hanya sebatas teman kerja. Setelah itu mereka pun berdebat satu sama lain sehingga tanpa sengaja Jang Hyuk mengatakan kalau sebenarnya ia datang bukan karena merindukan Dayun, melainkan ia hanya kasihan padanya. Mendengar perkataannya tersebut, Dayun yang semakin kecewa akhirnya turun dari mobil dan Jang Hyuk juga meninggalkannya. Setelah beberapa waktu berlalu, Jang Hyuk pun akhirnya memberanikan diri melakukan apa yang selama ini ia tunda pada Boyong. Dan sejak saat itu mereka pun resmi berpacaran. Hampir setiap hari Boyong dan Jang Hyuk menghabiskan waktu bersama. Hingga suatu hari tanpa ia sadari, kontraknya akan berakhir dan dia akan kembali ke kantor lamanya tempat ia bekerja. Tapi ia sangat yakin kalau kontraknya akan diperpanjang karena mereka sangat menyukai kinerja mereka berdua. Pada saat yang sama, ia mendapatkan peringatan reservasi tiket ke Jeju yang sudah lama ia pesan bersama Dayun beberapa waktu yang lalu. Melihat hal tersebut, Jang Hyuk pun meminta Dayun untuk mengajak orang lain aja. Ya karena kan dia udah deket sama wanita lain. Beralih ke adegan selanjutnya, ternyata kerja keras Boyong dan Jang Hyuk tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Bukan hanya tidak mendapatkan pengakuan atas kerja kerasnya, tapi kontrak mereka bahkan tidak diperpanjang sama sekali. Hal ini membuat keduanya kebingungan. Jang Hyuk akan kembali jadi pegawai tetap di perusahaan kecil, sementara Boyong akan pergi belajar ke luar negeri. Gak lama kemudian Boyong pun meninggalkannya.
Pada saat Boyong pergi, Jang Hyuk kembali mengecek ponselnya dan melihat reservasi tiket ke Jeju. Seperti menyadari sesuatu, Jang Hyuk pun segera menuju bandara. Pada saat yang bersamaan, Dayun telah berada di bandara seperti menunggu kedatangan seseorang. Yang gak lama kemudian, dua pria berbeda berlari ke arah yang sama dan mereka saling menabrak satu sama lain. Ternyata keduanya adalah Hyuk. Dua pria berbeda dengan nama yang sama. Keduanya merupakan mantan pasien Dayun. Mereka sama-sama menyukai Dayun sejak mereka dirawat di rumah sakit. Dayun juga memberikan dua pasang sepatu yang sama kepada keduanya. Sejak hubungan Jang Hyuk dan Dayun mulai kurang baik, Lee Jung Hyuk hadir dalam hidupnya. Dan ia memberikannya kenyamanan yang tidak ia dapatkan dari pacarnya tersebut. Saat keduanya bertemu dan terjatuh, Dayun segera membantu Lee Jung Hyuk bangun dan membawanya masuk ke dalam bandara. Melihat hal tersebut, Jang Hyuk yang kesal pun kembali ke pesta. Pada akhirnya, Jong Hyuk pun mencoba mencari tahu dari mana asal kesalahannya. Pada saat yang sama, ia meminta Boyong untuk tidak pergi ke luar negeri dan mencoba melamar Boyong. Namun sialnya, Boyong malah menolak lamarannya tersebut. Udah ditinggalin sama Dayun, sekarang ia juga ditolak sama Boyong.